Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di pembahasan tugas kedua. Nah, di halaman 11 ya. Itu kan diketahui 3 buah partikel, masing-masing memiliki massa 1 kg, 2 kg, dan 3 kg, seperti pada gambar ini. Tentukan momen inersia jika diputar di titik B. Tentukan momen inersianya. Nah, masanya 1 kg, otomatis 1 itu yang A. Kemudian 2 kg pasti yang B. 3 kg itu pasti yang C. Nah, jaraknya lihat. A ke C 3 meter, A ke B 4 meter, C ke B 5 meter. Porosnya di mana? Titik B. Berarti fokusnya di B. Nah, momen inersia rumusnya apa? mr kuadrat. Karena ini partikel kan, mr kuadrat. Nah, lanjut, diketahui berarti MA nya 1 kg, MB 2 kg, MC 3 kg. Ditanya adalah sigma I di B, momen inersia di titik B. Berarti sigma IB kan ditotal kan, IA tambah IB tambah IC. Nah, untuk momen inersia dia tidak perlu arah, tidak perlu menentukan arah. Langsung saja kita kerjakan. IA berarti MA dikali RA kuadrat, kan rumusnya mr kuadrat. Nah, IB MB dikali RB kuadrat ditambah MC dikali RC kuadrat. Massa yang A 1 kg, jaraknya lihat porosnya di mana? Porosnya di B, berarti fokusnya dari titik A ya ke B. Nah, A ke B ini berapa? 4 meter, maka 1 dikali 4 kuadrat. Nah, sekarang yang B, porosnya di mana? Porosnya di B, otomatis si B nya 0, tidak bergerak, maka langsung saja tulis 0. Nah, kemudian yang C, lihat masih banyak yang salah nih. Yang C masanya kan 3 kg, C nya kemana? Kan porosnya di B, berarti jarak dari C ke B. Nah, C ke B berapa? 5, berarti 3 dikali 5 kuadrat. Nah, 3 kali 5 kuadrat, 1 dikali 4 kuadrat 16, 0. Min 3 dikali 5 kuadrat, 3 kali 25 kan 16 tambah 75, hasilnya 91 kg meter persegi. Itu nomor 1, fokus di porosnya. Kemudian nomor 2 itu 2 buah partikel masing-masing bermassa 2 kg dan 4 kg. Maka di sini diketahui MA 2 kg, MB 4 kg. Boleh mau pakai M1, M2 juga boleh. Dihubungkan dengan sebuah kayu yang sangat ringan dengan panjangnya 2 meter. Apabila massa kayu diabaikan, tentukan momen inersia kedua partikel itu. Partikel berarti momen inersianya rumusnya mr kuadrat. Yang pertama, yang A, sumbu rotasinya terletak di antara kedua partikel. Nah, sumbu rotasinya terletak di antara kedua partikel. Kan ada partikel A sama partikel B nih. A itu 2 kg, B-nya 4 kg. Nah, terletak di tengah-tengah. Nah, si kayu ini panjangnya berapa? Kan berarti tengah-tengah nih, kayu ini panjangnya 2 meter. Di tengah-tengah berarti dari A ke sumbu rotasinya 1 meter, dari B ke sumbu rotasinya itu 1 meter. Nah, sumbu rotasi di tengah-tengah kan. Nah, kemudian berarti sigma I sama dengan IA ditambah IB, ya kan, partikel ada 2, A dan B. Sama rumusnya, MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat, karena ini partikel. Massa A nya 2 dikali R nya, RA nya jarak dari titik A ke pusat rotasi 1 kuadrat, berarti hasilnya 2. Nah, yang MB massa MB itu 4 kg dikali jaraknya 1 juga, 4 dikali 1 kuadrat, 2 ditambah 4, 6 kg meter persegi. Nah, lanjut yang B sekarang. Yang B gimana? Sumbu rotasinya nih, sumbu rotasinya berada pada jarak 0,5 meter dari partikel bermassa 2 kg. Nah, sumbu rotasi berada pada jarak 0,5 meter dari partikel bermassa 2 kg.
partikel yang bermassa 2 kg yang mana? Yang A. Yang ibu bikin A kan. Nah, dari A ke sumbu rotasi 0,5. Berarti si B ke sumbu rotasi adalah 2 kan, panjang kayu 2. Berarti 2 dikurang 0,5 berapa? 1,5. Dari A ke sumbu rotasi 0,5. Dari B ke sumbu rotasi berarti 1,5. Nah, paham ya? Sama seperti tadi. Sigma I sama dengan IA ditambah IB. MA kali RA kuadrat tambah MB kali RB kuadrat. MA nya 2 dikali jaraknya 0,5 dikuadratkan ditambah MB nya 4 dikali jarak B ke pusat rotasi 1,5 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali 0,5 dikali 0,5 0,25 ya. Bisa ibu jadikan pecahan itu 1/4 ditambah 4 dikali 1,5 kali 1,5. Boleh kalian hitung. Nah, ibu dijadikan pecahan jadi 9/4. 2 dikali 1/4 setengah ditambah 4. 4-nya ini dicoretkan ya jadi 9. Setengah itu kan 0,5 ditambah 9 berarti 9,5 kg meter persegi. Boleh kalau kalian hitung pakai desimal juga nggak apa-apa. Ini hasilnya. Nah, lanjut yang halaman 15. Nomor 1. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan 10 rad per sekon. Berarti apa tuh kecepatan 10 rad per sekon? Omeganya. Nah, omega 10 rad per sekon. Jari-jari lingkarannya berarti R-nya 2 cm. Ingat harus dirubah ke meter. 2 dikali 10 pangkat min 2. Boleh juga 2 dibagi 100. Boleh. Dan massa partikel 2 gram. Dirubah ke kilogram. 2 dibagi 1000. Atau boleh kalian tulis juga 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, yang ditanyakan adalah momentum sudutnya. Momentum sudut itu L besar. Jawab, rumus dari L adalah I dikali W. I jangan lupa apa? Rumusnya ini kan partikel. Momen inersianya berarti mr kuadrat dikali omeganya 10. Masanya 2 dikali 10 pangkat min 3. R nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya enggak? Dikali 10. Nah, ini tinggal pengkaliannya saja. Nah, 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini 10 min 3 nya ibu kurangkan sama yang ini, jadi tinggal min 2. 2 kuadrat 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti min 2 dikali 2, hasilnya min 4. 2 dikali 4 8. Ini 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4 berarti min 2 ditambah min 4, hasilnya 8 kali 10 min 6 kilogram meter persegi kilogram meter persegi per sekon. Nah, lanjut yang nomor 2. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi. Berarti I-nya 4 kg meter persegi. Ketika kedua lengannya terentang. Nah, boleh. Dan 2 kg meter persegi ketika kedua lengannya merapat. Nah, misalkan ketika lengannya terentang itu I1. Nah, I2 nya ketika merapat itu adalah 2 kg meter persegi. Nah, boleh. Kemudian pada saat kedua lengannya terentang, penari balet berputar dengan kelajuan 3 putaran per sekon. Itu apa tuh? Berarti omega 1. Nah, pada saat lengannya terentang 3 putaran per sekon. Nah, ingat di sini 3 putaran omega itu harusnya apa satuannya? Rad per sekon. Rad per sekon. Sekonnya udah benar ya. Sekonnya udah benar. Putarannya harusnya dirubah ke rad. Bagaimana cara merubah ke rad? Satu putaran itu adalah 2V. Satu putaran adalah 2V rad. Nah, satu putaran dirubah ke rad itu 2V. Maka kalau 3 putaran 3 dikali 2pi. Jadi 6pi rad per sekon. Pi-nya boleh dikeluarkan, boleh tidak. Pi itu kan kalian tahu berapa pi itu? Bisa 22/7, bisa juga 3,14. Nggak dikeluarin pun nggak masalah. Nah, yang ditanya adalah apa? Laju putaran penari ketika lengannya merapat. Berarti omega 2.
L1 sama dengan L2. I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. I1 nya 4 dikali omega 1 nya 6 pi, kan sama dengan I2 nya 2 dikali omega 2. Berarti omega 2 sama dengan 4 dikali 6 pi, 24 pi dibagi 2, hasilnya adalah 12 pi rad per sekon. Atau kalau mau dikeluarkan berarti 12 dikali 3,14, berapa hasilnya? Rad per sekon. Jadi kalau misalkan ada putaran, dirubah dulu ke rad ya, dirubahnya dengan cara apa? Dikali 2 pi. Nah kalau ini udah sekon, boleh sekon. Kalau menit berarti harus dirubah dulu ke sekon, karena satuannya rad per sekon. Oke, selesai di pembahasan tugas kedua. Nanti kita masuk ke pembahasan tugas ketiga. Semoga paham ya.